Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya, Jismu Mubarak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita. Untuk pertemuan yang terakhir ini kita akan berbicara tentang analisis korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi berasal dari kata correlation yang artinya hubungan atau saling hubungan timbal balik, atau lebih dikenal dengan hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, dasar pemikiran dari analisis korelasi bahwa adanya perubahan suatu variabel disebabkan atau akan diikuti dengan perubahan pada variabel lain. Berapa besar koefisien perubahan tersebut? Nah, koefisien korelasi dinyatakan dalam koefisien korelasi. Semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel lainnya. Ada dua jenis hubungan dari korelasi ini. Ada yang disebut dengan korelasi bivariat, ada yang disebut dengan korelasi multivariat. Korelasi bivariat berarti hubungan antara dua variabel. Contohnya di sini hubungan antara hasil studi dengan kerajinan kuliah. Sejauh mana hubungannya? Apakah ada hubungan antara hasil studi dengan kerajinan kuliah? Berarti ada dua variabel, satu variabel hasil studi, satu variabel kerajinan kuliah. Kemudian ada korelasi multivariat atau multi correlation, lebih dari dua variasi. Nah, hubungan prestasi belajar dengan kerajinan kuliah. Hubungan prestasi belajar dengan kerajinan kuliah, kemudian keaktifan di perpustakaan dan keaktifan berdiskusi. Ada beberapa variabel di sini. Pertama adalah prestasi belajar, kemudian kerajinan kuliah, keaktifan di perpustakaan, dan keaktifan berdiskusi. Lebih dari dua variabel atau disebut juga dengan korelasi multivariat. Apa tujuan dari analisis korelasi? Tujuan dari analisis korelasi yaitu ingin mencarikan bukti berdasarkan data yang ada, apakah memang ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel termasuk hubungan yang kuat, cukup atau lemah, dan untuk memperoleh kejelasan tentang hubungan antara variabel itu, apakah hubungannya meyakinkan atau tidak. Arah korelasi. Arah korelasi ada dua. Dia ada hubungan satu arah, disebut dengan korelasi positif, dan ada hubungan yang berlawanan disebut dengan korelasi negatif. Korelasi positif terjadi jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjarak paralel atau menunjukkan arah yang sama. Contoh, penambahan jumlah buku perpustakaan diikuti dengan kenaikan hasil belajar mahasiswa. Nah, bertambahnya jumlah buku di perpustakaan diikuti dengan kenaikan hasil belajar mahasiswa. Arahnya sama-sama naik, berarti dia positif. Nilai hasil belajar matematika diikuti dengan tingkat keberhasilan belajar fisika, kimia, dan lain-lain. Ketika yang satunya mengalami kenaikan, maka yang berikutnya juga akan mengalami kenaikan pula. Ini yang disebut dengan korelasi positif. Hubungannya kalau naik sama-sama naik, turun sama-sama turun. Kemudian hubungan antara jam belajar dengan IPK. Kemudian ada korelasi negatif, yaitu jika dua variabel atau lebih berlawanan arah, bertentangan atau kebalikan. Contoh, semakin dihayatinya pendidikan agama akan semakin mengurangi kenakalan siswa. Berarti semakin paham mahasiswa dengan agama akan mengurangi tingkat kenakalannya. Antara satu dengan yang lain saling bertolak belakang. Semakin tingginya tingkat pendidikan akan semakin berkurangnya tingkat kemiskinan. Nah, ini disebut dengan korelasi negatif karena saling bertentangan. Kemudian, kapan suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Variabel dikatakan saling berkorelasi jika perubahan suatu variabel diikuti dengan variabel yang lain. Jadi, suatu variabel naik, maka diikuti dengan variabel yang lainnya pula. Angka korelasi. Suatu angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya. Nah, ini disebut dengan angka korelasi. Besar angka korelasi, paling kecil itu -1, paling besar positif 1. Jadi dari 1, -1 sampai positif 1. Atau angkanya berarti kalau kisaran angkanya saja 0 sampai 1. Paling tinggi 1, paling rendah 0.
Tetapi ada yang negatif, ada yang positif. Lambang korelasi. Korelasi positif dilambang dengan plus. Korelasinya berarti searah. Korelasi negatif dilambangkan dengan korelasi minus atau negatif, dilambangkan dengan korelasi yang berlawanan. Contoh di sini RXY. Nah, positif 0,25 berarti korelasinya positif searah, sedangkan RXY-nya atau korelasinya min 0,115 berarti korelasinya berlawanan arah. Teknik analisis korelasi. Nah, kita akan mempelajari dua teknik korelasi. Yang pertama yaitu korelasi persen atau korelasi momen. Kemudian teknik korelasi tata jenjang atau teknik korelasi rank order. Baik, kita akan mulai. Korelasi yang pertama yaitu korelasi momen atau korelasi persen. Korelasi ini digunakan untuk data interval atau data rasio. Selain itu juga memenuhi syarat-syarat untuk korelasi momen sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Pertama, sampelnya diambil secara acak atau random. Kemudian data setiap variabel berdistribusi normal. Kemudian bentuk regresinya linear. Rumusnya dilambangkan dengan RXY, di mana RXY sama dengan N sigma XY kurang dengan sigma X sigma Y dibagi dengan akar N, harga mutlak dari N, sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan, tutup kurung, kemudian N dikali dengan sigma Y kuadrat, dikali dengan sigma Y dikuadratkan. Di mana N adalah banyaknya pasangan data atau sampel, sementara X adalah variabel bebas, Y variabel terikat. Ada tiga kemungkinan hipotesis yang diajukan untuk hipotesis. Yang pertama, H0-nya, sebagaimana kita sebutkan, kita harus terlebih dahulu menentukan hipotesis awalnya. Ada untuk uji dua pihak, H0 sama dengan rho sama dengan 0. Sebenarnya bukan rho, aslinya adalah RXY, seperti yang ada di sini. Tapi kemungkinan salah ketik. Kemudian H1 atau hipotesis alternatifnya, rho tidak sama dengan 0. Atau bisa juga hipotesis yang kedua, uji pihak kanan. H0-nya sama dengan rho kecil dari 0 atau hanya besar dari 0. Hipotesis di satu pihak, uji pihak kiri, H0-nya sama dengan rho-nya besar dari 0, hipotesis alternatifnya rho-nya kecil dari 0. Pengujian hipotesis dilakukan dengan syaratnya menggunakan tabel R momen untuk N besar dengan DK sama dengan N. Nah, ini ketentuannya. Kemudian menggunakan tabel distribusi untuk N-nya kecil, untuk sampel yang kecil, dengan DK sama dengan N kurang 2. Kemudian, kriteria pengujian. Untuk kriteria pengujian, dengan R-nya, terima H0 jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Atau tolak H0 jika R hitung lebih besar dari R tabel. Kemudian kriteria pengujiannya dengan menggunakan distribusi T, terima H0 jika T hitung kecil sama dengan tabel, atau ditolak H0 jika T hitung besar dari T tabel. Kemudian dikonversi nilai R hitung yang ada di mana R sama dengan R dikali akar N kurang 2 dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, ini tata cara perhitungan untuk menentukan nilai R momen, korelasi momen. Kita akan masuki contoh.
Baik, ini adalah salah satu contoh data tabel dari kecerdasan intelektual dilambangkan dengan X dan hasil belajar matematika yang dilambangkan dengan Y. Kita akan menentukan apakah data ini memiliki hubungan atau ada korelasinya atau tidak. Nah, untuk menentukannya, kita akan bandingkan data korelasinya. Terlebih dahulu langkahnya kita akan membuat hipotesis. Seperti tadi, data yang ada, kita buat hipotesisnya. Tabel R, jika H0 di mana R hitung kecil sama dengan R tabel, maka H0-nya terima. Ini terima. Kemudian jika H0-nya, jika nilai R hitung lebih besar sama dari R tabel, maka H0-nya ditolak. Jika dikonversikan ke dalam tabel nilai T, jika T hitung kecil sama dengan T tabel, maka H0-nya terima. Jika T hitung besar sama dengan T tabel, lebih besar dari T tabel, maka untuk H0-nya ditolak. Mana di antara yang ini yang benar? Kita akan lakukan pengujian. Ini adalah data kita. Data hubungan antara kecerdasan intelektual dan hasil belajar. Kita ikuti langkah-langkah yang ada tadi setelah kita lakukan hipotesis. Terlebih dahulu kita buat tabel kolom antara X dan Y. Tentu kita perlu analisa apakah ada hubungan X dan Y. Kita beri tabel berikutnya. Yang pertama, kita kalikan antara X dan Y. X dan Y. Berarti ketika kan X dengan Y, berarti ini kita lambangkan dengan XY. Tabel perkalian nilai XY, berarti ini 3 dikali 3 sama dengan 9, 6 kali 4 sama dengan 24, 5 kali 5 sama dengan 25, kemudian 2 dikali 7 sama dengan 14, 4 dikali 6 sama dengan 24, 7 dikali 6 sama dengan 42, 8 kali 9 sama dengan 72, kemudian 9 dikali 7 dikali 10, kemudian 7 dikali 10, 7 dikali 10 sama dengan 70, 6 kali 9 sama dengan 54, 9 kali 8 sama dengan
9 kali 8 sama dengan 72. Kemudian 6 kali 9 sama dengan 54. Kita cocokkan dulu. Ini 5 kali 9 belum ya? 5 kali 9 45. 6 kali 9 54. Kemudian 7 kali 10 70. 6 tambah 6 kali 9 54. Kemudian 4 kali 8 sama dengan 32. Ini jumlahnya kita anggap sigma n. Ini jumlahnya kita jadikan sebagai angka sigma x. Sigma x. Kemudian ini penjumlahannya kita jadikan dengan sigma y, dan ini sama dengan sigma xy. Ya. Kemudian kita tambahkan kolom berikutnya dengan nilai ini tadi xy, x dikali dengan parabel y, kemudian kita tambah satu lagi parabel x kuadrat. X kuadrat berarti x-nya kita kuadratkan. X-nya kita kuadratkan berarti ini 9, 6 kali 6 36, 5 kali 5 25, 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 4 kali 4 16, 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7 49, kemudian 8 kali 9 8 kali 8 8 kali 8 64, betul, 64, kemudian 7 kali 7 49, 6 kali 6 36, 9 kali 9 81, 5 kali 5 sama dengan 25, 6 kali 6 36, kemudian 7 kali 7 sama dengan 49, 6 kali 6 36, 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kemudian kita tambah tabel satu lagi untuk mendapatkan nilai ini, kita anggap sigma x kuadrat. Sementara di sini kita kuadratkan pula nilai y-nya. Berarti 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 7 kali 7 49, 6 kali 6 36, 6 kali 6 36, 9 kali 9 81, 10 kali 10 100, 9 kali 9 81, 8 kali 8 64, 9 kali 9 81, 9 kali 9 81, 10 kali 10 100, 9 kali 9 81, 8 kali 8 64. Ini kita jadikan dengan sigma y kuadrat. Kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 4 sama dengan, kita hitung, saya hitung dapat 85. Kemudian y-nya 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6 tambah 9 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 9 tambah 8 sama dengan 112.
Kemudian untuk XY-nya 9 tambah 24 tambah 25 tambah 14 tambah 24 tambah 42 tambah 72 tambah 70 tambah 54 tambah 72 tambah 45 tambah 54 tambah 70 tambah 54 tambah 32 sama dengan 661. Silahkan Anda cek di kalkulator. Kemudian X kuadratnya 9 tambah 3, 6, tambah 25, tambah 4, tambah 16, tambah 49, tambah 64, tambah 49, tambah 36, tambah 81, tambah 25, tambah 26, tambah 49, tambah 36, tambah 16. Sama dengan, saya hitung pakai kalkulator, sama dengan 531. Kemudian Y kuadrat 9 tambah 16 tambah 25 tambah 49 tambah 36 tambah 36 tambah 81 tambah 100 tambah 81 tambah 64 tambah 81 tambah 81 tambah 100 tambah 81 tambah 64 sama dengan 904. Kita dapat nilainya 904. Baru kita konversikan, kita masukkan ke rumus yang ada untuk penentuan nilai RXY. RXY sama dengan buka kurung N dikali dengan sigma XY dikurang sigma X dikali dengan, saya ganti aja dengan titik, sigma Y dibagi dengan N kali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan tutup kurung dikali dengan N dikali dengan sigma Y kuadrat tutup kurung kali dengan sigma Y dikuadratkan tutup kurung. Berarti N sama dengan, ini tinggal ya, ini dikurang berarti N sama dengan, berarti 15 dikali dengan sigma XY berarti 661. Berarti 661 dikurang dengan sigma X berarti 85 dikali dengan sigma Y berarti 112 dibagi dengan akar N berarti 15 dikali dengan sigma X kuadrat berarti 531 dikurang sigma X dikuadratkan berarti 85 dikuadratkan tutup kurung dikali dengan 15 N-nya dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat berarti 904
4 dikurang sigma Y dikuadratkan. 112 dikuadratkan. Coba kita hitung dengan kalkulator. Dari hasil perhitungan saya dapat RXY sama dengan 0,455. Setelah kita dapat nilai RXY, kemudian kita masukkan, kita tentukan nilai DK-nya. N-nya untuk DK sama dengan N kurang 2, sama dengan, berarti DK-nya ada sampelnya 15 kurang 2 sama dengan 13. Kita transformasikan dari R ke T. Tadi rumus T adalah T sama dengan buka kurung R N kurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Berarti untuk T sama dengan R-nya kita dapat nilainya 0,455, berarti 0,455 dikali akar 15 kurang 2 dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat. R kuadrat berarti 0,455. Sama dengan berapa? Coba kita hitung. Dari perhitungan saya dapat angkanya untuk T sama dengan 1,842. Karena kita dapat DK sama dengan 13, maka kita coba T hitung, berarti T hitung sama dengan 1,842. T tabel sama dengan, kita akan coba menghitung data dari T tabel. Ini tabel nilai dalam distribusi T. Ada nilai alfanya di sini. Nah, nilai kesalahannya 0,5. Kemudian ada taraf kesalahan 0,2. Kemudian 0,1, 0,05, 0,02 dan 0,1. Nah, untuk taraf kesalahan ini adalah nilai DK dari atas ke bawah atau DF atau degrees of freedom. Kemudian kita menggunakan uji umum dengan nilai alfanya 0,05 dari nilai DK yang ada. Kita ambil yang 0,05, uji satu pihak. DK kita tadi nilainya adalah 13. Kemudian untuk uji one tails 1,77. Berarti T tabel kita nilainya adalah 1,771. Pertanyaannya, mana yang lebih besar? T hitung dari T tabel. Berarti jika T tabel T hitung lebih besar dari T tabel,
kita buat di sini nih, T hitung lebih besar dari tabel, maka tolak H0-nya. Tolak 0-nya, H0-nya, dimana bila H0 ditambah R hitung lebih besar dari tabel, maka korelasinya berarti ada korelasi positif. Ada korelasi positif antara kecerdasan intelektual dengan hasil belajar matematika. Ini kesimpulan kita dari uji homologitas yang ada. Demikian uji ini. Demikian untuk uji ini. Kita akan lanjutkan dengan uji rank Spearman. Kita masuk korelasi yang kedua, yaitu korelasi rank Spearman. Korelasi ini digunakan untuk menganalisis koefisien korelasi untuk data yang ordinal. Jadi datanya data ordinal. Pengujian hipotesis bisa dilakukan dengan pertama tabel row atau Spearman rank dengan DK sama dengan N, atau tabel distribusi T dengan DK sama dengan N dikurang 2. Kemudian rumus untuk korelasinya, ini menggunakan rumus ini, di mana rho XY sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi dengan N buka kurung N kuadrat dikurang 1. Kriteria pengujiannya dengan tabel rho, terima H0 jika R hitung, rho hitung lebih kecil dari rho tabel, dan tolak H0 jika rho hitung lebih besar dari rho tabel. Kemudian kriteria pengujian dengan tabel distribusi T, yaitu terima H0 jika T hitung kecil dari T tabel. Kemudian dan tolak H0-nya, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Untuk konversi nilai rho menjadi T hitung, gunakan rumus T sama dengan rho akar N kurang 2 dibagi dengan akar dengan 1 dikurang rho kuadrat. Nah, ini untuk cara perhitungan ada korelasi rank Spearman. Kita akan berikan contoh sebagai berikut. Baik, kita lanjutkan. Kita akan berikan contoh perhitungan bagaimana menentukan nilai korelasi untuk rank order. Nah, ini contoh tabel penilaian juri yang satu dengan juri yang kedua, juri X dengan juri Y dalam suatu lomba cepat tepat. Kita akan melihat apakah ada hubungan penilaian antara juri yang satu dengan juri yang lain. Apakah ada kesesuaian antara juri satu dengan juri yang kedua. Jumlah ini, jumlah anggotanya, resipiennya ada 10 orang. Kontestannya kita beri nama, ada Anggrek, Anyelir, Bintaro, Bougainville, Dahlia, Edelweiss, Flamboyan, Kamboja, Kenanga, Lilis. Nilainya dari juri 1, Anggrek 3, juri 2 4, Anyelir 2 untuk juri 1, juri 2-nya 1,5, Bintaro 5,5 pada juri yang pertama, pada juri kedua dapat 7, Bougainville 4 untuk juri kedua dapat 3, Dahlia 7 juri kedua dan 6, Edelweiss 5,5 dan 5, Flamboyan itu 1 dan 1,5,
Kamboja 8, sama-sama 8, kemudian Kenanga 10 dan 9, dan Lilis itu 9 dan 10. Nah, kita akan menentukan apakah ada hubungan kesesuaian antara penilaian juri yang satu dengan juri yang kedua. Terlebih dahulu berarti kita perlu menentukan hipotesisnya. Gimana hipotesisnya? Tadi kita sudah sebutkan bahwa untuk penentuan hipotesisnya H0-nya atau hipotesis awalnya sama dengan hipotesis awalnya ini kita beri lambang. Untuk hipotesis pertama ada kesesuaian antara penilaian dewan juri. Kemudian hipotesis alternatifnya tidak ada hubungan kesesuaian antara kedua juri. Dengan catatan jika rho hitung lebih kecil dari rho tabel, maka H0-nya diterima. Ada kesesuaian jika rho hitungnya lebih besar dari rho tabel, maka H0-nya ditolak. Ditolak berarti tidak ada kesesuaian antara kedua dewan juri. Setelah kita buat, maka kita tentukan nilainya untuk masing-masing kontestan yang ada. Kita menentukan nilai korelasinya. Setelah tabel X dan Y, tentunya kita perlu mencari nilai D. Nilai D, di mana nilai D tersebut adalah nilai selisih antara juri yang pertama dengan juri yang kedua. Kita akan tambah satu kolom yang kita beri lambang atau nilai, itu nilai D. Nilai D ini kita beri lambang D, di mana D adalah pengurangan dari nilai juri pertama dengan juri yang kedua. Berarti ini 3 dikurang dengan 4. 3 dikurang 4 sama dengan min 1. 2 dikurang 1,5 sama dengan 0,5. Kemudian 5,5 dikurang 7 sama dengan berapa? Min 1,5. Kemudian 4 dikurang 3 sama dengan 1. 7 kurang 6 dapat 1. 5,5 kurang 5 berarti 0,5. 1 dikurang 1,5 berarti 0,5. Kemudian 8 kurang 8 sama dengan 0. 10 kurang 9 dapat 1. Kemudian 9 dikurang 10 sama dengan min 1. Kita dapat nilai D. Lalu kita tambah lagi kolom berikutnya dengan perhitungan nilai D kuadrat. D kuadrat berarti kuadrat dari nilai D.
Kita anggap ini D kuadrat, berarti 1 dikuadratkan. 1 dikuadratkan tetap 1. 0,5 dikuadratkan dapat 0,25. Kemudian min 1,5 dikuadratkan dapat 2,25. Kemudian 1 dikuadratkan sama dengan 1. 1 dikuadratkan sama dengan 1. 0,5 dikuadratkan dapat 0,25. Min 0,5 dikuadratkan dapat 0,25. 0 dikuadratkan 0 tidak ada. 1 dikuadratkan 1. Kemudian min 1 dikuadratkan sama dengan 1. Lalu kita jumlahkan. Ini kita jadikan sigma D kuadrat. Kita jumlahkan dengan menggunakan kalkulator. Kita dapat nilainya 8. Setelah dapat nilainya, lalu kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada, di mana rumusnya rho sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per dibagi dengan N dikali dengan N kuadrat dikurang dengan 1. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan ke rumus, berarti 6 dikali D, 6 dikali 8 per N. N-nya ada 10. Berarti 10 dikali 10 kuadrat dikurang 1. Sama dengan 48 dibagi 10, 100 kurang 1. Sama dengan 48 dikali 10 kali 10, 100 kurang 1 berarti 99. 99 dikali 10 berarti 990. 990 dibagi 48. Silakan pakai kalkulator. Sama dengan ini 1. Jangan lupa ini 1 dikurang, ini ada 1 dikurang, ini ada 1 dikurang. Sama dengan saya dapat angkanya 0,952. Ini dapat nilai rho. Setelah dapat nilai rho, kita konversikan ke rumus T dengan menggunakan tabel, di mana untuk DK-nya, DK sama dengan N kurang 2. Berarti 10 kurang 2 sama dengan 8. Rumus memasukkan rumus T sama dengan buka kurung R akar N kurang 2 dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat. R atau T ini adalah nilai rho atau nilai, maaf, ini rho. Kalau dia rho kuadrat berarti 0,952 dikali akar N kurang 2 berarti 10 kurang 2 sama dengan akar 8 dibagi dengan akar 1 dikurang rho kuadrat 1 dikali dikurang 0,952 dikuadratkan. Nah, berarti sama dengan 0,52 dikali akar 8 sama dengan 0,52
dikali 2,82. Akar 8 dibagi dengan akar 0,025 sama dengan 2,68 per 0,952 dikali 2,82 sama dibagi 0,158. Saya dapat hasilnya 16,96. Ini hasil nilai rho-nya. Berarti nilai T-nya 16,96. Hitungnya, rho hitung, berarti dari hasil perhitungan kita dapat nilainya 16,96. Kemudian kita masukkan nilai T tabel, jadi nilai rho-nya. Tabel, kita akan cek tabel nilai studentnya. Untuk DK-nya tadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kita bisa dilihat di sini. Untuk DK-nya sama dengan 8. DK-nya 8, kita ambil nilai yang kesalahan 0,05 atau taruh kepercayaan 95%. Nilai tabelnya 2,306. 2,306. Nah, kita sudah bisa membandingkan yang satunya 2,306, yang satunya 16,96. Dari hasil ini perhitungan kita mendapatkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel, artinya hitung lebih besar dari rho tabel, berarti H0 kita ditolak. Jika H0 ditolak berarti yang diterima adalah HA, berarti kesimpulannya adalah tidak ada hubungan atau kesesuaian antara penilaian juri X dan juri Y. Berarti tidak ada hubungan antara penilaian juri yang ada antara juri yang ada, yaitu juri X dan juri Y. Demikian contoh untuk perhitungan penentuan nilai korelasi rank order. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.